Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari kelompok 4. Didengarkan saya. Saya Taruna Dewasa Sonia Krista. Saya Taruna Dewasa Ujung Santoso. Saya Taruna Dewasa Muhammad Iqbal Putra Pamungkas. Saya Taruna Dewasa Ferry Widarso. Saya Taruna Dewasa Nadela Nataya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang standar spesifikasi teknis gerbong berdasarkan KM 43 tahun 2010. Bab 1 ada ketentuan umum. Pasal 1, perketapian adalah salah satu kesatuan sistem terdiri dari atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Yang kedua, kereta api adalah sarana perkereta-apian yang tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkereta-apian lainnya, yang akan ataupun sudah bergerak di jalan rel yang terkait dengan jalan rel. Yang ketiga, sarana perkereta-apian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Yang keempat, penyelenggaraan sarana perkereta-apian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkereta-apian ini. Yang kelima, komponen gerbong adalah bagian-bagian utama yang membentuk kesatuan pelengkap suatu gerbong. Yang keenam, persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkereta-apian. Yang ketujuh, spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkereta-apian. Yang delapan, gerbong adalah sarana perkereta-apian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang. 9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkereta-apian. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkereta-apian. Bab 2, jenis gerbong. Pasal 2, gerbong merupakan sarana perkereta-apian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang. Pasal 3, gerbong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas gerbong datar, terbuka, tertutup, dan tarik. Pasal 4, gerbong datar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A merupakan gerbong tanpa badan dan atap untuk mengangkut barang. Gerbong terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan gerbong yang memiliki badan tanpa atap untuk mengangkut barang. Gerbong tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C merupakan gerbong yang memiliki badan dan atap dapat dibuka atau ditutup untuk mengangkut barang. Gerbong tangki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf D merupakan gerbong yang memiliki tangki untuk mengangkut barang. Bab 3, konstruksi, komponen gerbong dan perlengkapan penunjang bagian 1, konstruksi dan komponen gerbong. Pasal 5, konstruksi dan komponen gerbong harus memperhatikan lebar jalan rel dan beban ganda, kelengkungan jalan rel, ruang bebas dan ruang batas sarana, dan pelestarian fungsi gerbong. 2. Lebar jalan rel dan beban ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A terdiri di atas. Lebar jalan rel 106 mm atau 143 mm dapat sesuai kebutuhan, dan B beban ganda maksimum sesuai dengan kelas jalur kereta api. Yang ketiga, kelengkungan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B radius lengkung sesuai dengan kelas jalur kereta api yang akan dilalui. Yang keempat, ruang bebas dan ruang batas sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C merupakan ukuran yang dibedakan berdasarkan jalur jalan rel tunggal dan jalur jalan rel ganda pada bagian lurus atau lengkung. Yang kelima, pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D terdiri atas kelembapan relatif antara 40% sampai dengan 98%, temperatur udara sekeliling antara 18 sampai 20 derajat Celcius, dan ketinggian dari permukaan laut maksimum 1.200 meter. Pasal 6, keterangan gerbong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan konstruksi dan komponennya terdiri atas alat dasar, C badan, C bodi, D peralatan rangkai, E peralatan pengereman, dan F peralatan keselamatan. Kedua, gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain memenuhi persyaratan konstruksi dan komponen harus dilengkapi dengan perlengkapan penunjang sesuai dengan jenis gerbong. 9. Perhitungan konstruksi dan komponen rangka dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 B dengan ketentuan sebagai berikut. A. Beban kompresi longitudinal pada alat perangkai minimum sebesar 100 ton. Merupakan beban statis yang dikenakan pada peralatan perangkai diperhitungkan bersama atau tanpa beban vertikal. B. Beban vertikal diperhitungkan berdasarkan formula sebagai berikut. PV sama K dalam kurung P1 tambah P2 di kurung. PV adalah beban vertikal, K sama dengan 1,3, yaitu koefisien dinamis. P1 berat rangka dasar di dalam badan, P2 kuat muat. Kuat muat
sama dengan berat muat ditambah toleransi. Toleransinya sama dengan 5% kali berat muat. Dan C, tegangan yang terjadi pada beban maksimum pada titik kritis konstruksi rangka dasar untuk tegangan tarik maupun tegangan geser maksimum 75% tegangan jalur bahan. Pasal 10. 1. Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B dirancang untuk A. Gerbong terbuka dan B. Gerbong tertutup. 2. Badan sebagaimana dimaksud memenuhi persyaratan pada ayat 1 harus A. Terbuat dari bahan yang memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi, B. Konstruksi tahan benturan, C. Tahan terhadap korupsi dan cuaca, D. Sederhana, kokoh, dan ringan, dirancang untuk memudahkan pada saat pemeriksaan atau perawatan. Pasal 11. 1. Gerbong dapat menggunakan bogi atau tanpa bogi. 2. Bogi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C terdiri atas A. Rangka bogi, B. Sistem suspensi, dan C. Perangkat roda. 3. Gerbong tanpa bogi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Sistem suspensi, dan B. Perangkat roda. Pasal 12. Yang pertama, rangka bogi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A berupa konstruksi sambungan melas dari pelat baja atau konstruksi baja yang memiliki kekuatan tarik minimal 41 kg per mm kubik. Kedua, sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf A merupakan sistem suspensi saling tingkat. Ketiga, perangkat roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf C dan ayat 3 A. Roda terbuat dari baja tempat, baja rol atau baja tuang. B. Roda harus memiliki kekerasan lebih rendah dari kekerasan jalan rel. C. Jenis roda adalah roda kecil. D. Profil roda sesuai profil jalan rel untuk kereta api di Indonesia. Dan E. As roda dari baja tempat yang mampu menahan beban yang diterimanya. Pasal 13. Bogi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 harus memenuhi persyaratan. A. Rangka bogi terbuat dari baja yang memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi terhadap pembebanan tanpa terjadi deformasi tetap. B. Konstruksi tahan pembebanan. C. Konstruksi sederhana dan kokoh. D. Mampu meredam getaran. E. Dirancang agar kausan serta alih beban pada roda dan rel serendah mungkin. Dan F. Mampu memberikan kualitas kendaraan VR maksimal 3,5 pada kecepatan maksimal operasi di jalur kereta api sesuai standar teknis jalan rel yang ditetapkan metode Sperling JL Kaufman. Pasal 14. Sistem suspensi pada gerbong tanpa bogi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf A harus mampu memberikan kualitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf F. 15. Peralatan perangkai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D berfungsi sebagai alat yang menghubungkan antara sarana kereta apian. 2. Peralatan perangkai sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi persyaratan A. Kokoh, kompatibilitas tinggi, dan mampu tukar. B. Dilengkapi dengan peralatan yang dapat menyerap benturan. C. Terbuat dari baja tuang, baja tempa, atau bahan lainnya, serta dapat menahan beban normal minimal 200 ton tanpa terjadi deformasi tetap. Dan D. Tinggi peralatan perangkai antara sarana perlatihan yang satu dengan yang lain pada saat dirangkai harus sama atau memiliki selisih ketinggian maksimum 25 mm. Dihitung dari sumbu peralatan perangkai yang diukur kondisi gerbong beban kosong. Pasal 16. 1. Peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf E digunakan sebagai rem pelayanan dan rem parkir. Yang kedua, rem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dioperasikan dari lokomotif untuk mengendalikan kecepatan atau menghentikan kereta api sesuai tingkat kecepatan. Yang ketiga, rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus mampu menahan gerbong sesuai kelandaian jalan
rel yang didahului. Selanjutnya pasal 17, peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memenuhi persyaratan: A. Mampu menghentikan gerbong sesuai tingkat kecepatan dalam keadaan normal atau darurat. B. Bekerja secara otomatis pada keadaan saluran pengereman terputus. Dan C. Dilengkapi dengan alat pemindah beban pengereman pada saat beban isi atau kosong secara otomatis. Empty load change over device. Pasal 18. Yang pertama, peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf F merupakan suatu perlengkapan atau alat yang digunakan untuk keperluan darurat. Kedua, peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya berupa penggantian roda. Pasal 19, peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 harus memenuhi persyaratan: A. Sesuai dengan peruntukannya, B. Mudah dalam pengoperasian, C. Mudah dijangkau, dan D. Dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian. Bagian kedua, perlengkapan penunjang. Paragraf 1, perlengkapan penunjang gerbong datar. Pasal 20 ayat 1, gerbong datar merupakan gerbong tanpa badan dan atap. Yang kedua, perlengkapan penunjang gerbong datar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 terdiri atas A. Tiang penahan yang dapat dilipat, dan atau B. Pengunci twist lock untuk kontainer. 3. Konstruksi dan ukuran perlengkapan penunjang gerbong datar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Paragraf 2, perlengkapan penunjang gerbong terbuka. Pasal 21, gerbong terbuka merupakan gerbong yang memiliki badan tanpa atap. Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Lantai, B. Dinding samping, dan C. Dinding ujung. Pasal 22, perlengkapan penunjang gerbong terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 terdiri atas A. Tangga, B. Pintu, dan atau C. Pengunci. Kedua, konstruksi dan ukuran untuk perlengkapan penunjang gerbong terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Paragraf 3, perlengkapan penunjang gerbong tertutup. Pasal 23, satu gerbong tertutup merupakan gerbong yang memiliki badan dan atap dapat dibuka atau ditutup. 2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi lantai, dinding samping, dinding ujung, dan atap. 2. Pasal 24, satu perlengkapan penunjang gerbong tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 terdiri atas tangga, pintu, dan atau pengunci. 2. Konstruksi dan ukuran perlengkapan penunjang gerbong tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Paragraf 4, perlengkapan penunjang gerbong tangki. Pasal 25, gerbong tangki merupakan gerbong yang memiliki tangki. 2. Perlengkapan penunjang gerbong tangki sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 sekurang-kurangnya berupa peralatan bongkar muat. 3. Konstruksi dan ukuran peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Pasal 26, satu konstruksi tangki pada gerbong tangki sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. 2. Persamaan konstruksi tangki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 24, persetujuan spesifikasi teknis gerbong. Pasal 27, 1. Spesifikasi teknis gerbong berdasarkan penilaian dokumen yang telah memenuhi standar spesifikasi teknis dalam peraturan ini diberikan persetujuan oleh Direktur Jenderal sebagaimana persyaratan pembuatan alat bangun dan rekayasa. 2. Persetujuan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Direktur Jenderal. Bab 5. Ketentuan tertentu. Pasal 28, Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri ini. Pasal 29, peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan?
tanda tangan. Izin bertanya. Baik, untuk pertanyaan saya yaitu apa bahan utama rangka dasar gerbong? Bahan utama rangka dasar gerbong adalah terbuat dari baja karbon atau material lain dengan kekuatan tarik minimum 41 kg per milimeter kubik. Baik, jawaban bisa diterima. Mungkin ada lagi. Oke, ini saya tanya izin menghadiri bahwa tanggal 21 Februari izin bertanya dengan paparan dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah mengapa dalam KM nomor 43 tahun 2010 ditetapkan standar spesifikasi teknis gerbong seperti konstruksi, komponen, dan jenis gerbong, dan bagaimana standar tersebut berpengaruh terhadap keselamatan serta efisiensi angkutan barang dengan kereta api. Pertanyaannya menjawab Mas Edi dulu. Ya, menurut saya pertanyaan tadi cukup baik. Saya akan menjawab dengan sebisa saya dan berdasarkan presentasi yang ada tadi ya. Mungkin dari standar spesifikasi gerbong itu hal ini penting karena berhubungan langsung dengan keselamatan. Dan misalnya kekuatan rangka, sistem pengereman, dan peningkatan keselamatan mencegah kecelakaan serta efisiensi operasional. Misalnya jenis gerbong sesuai kebutuhan barang agar kapasitas angkut optimal dan biaya logistik lebih efisien. Tanpa standar, resikonya juga besar untuk kerusakan gerbong, kecelakaan, pemborosan, dan lain-lain hal buruk yang terjadi. Cukup. Pertanyaan lagi? Izin makan diri, nama Taruni Dewasa Narananda, izin bertanya, pada pasal 5 ayat 1 huruf D dijelaskan bahwa konstruksi dan komponen gerbong harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mengapa konstruksi dan komponen gerbong harus memperhatikan hal tersebut? Ya, pertanyaannya bagus, sehingga saya untuk menjawab. Karena kondisi lingkungan mempengaruhi daya tahan material dan keselamatan operasional. Misalnya suhu tinggi mempercepat kelelahan material, kelembaban mempercepat korosi, dan ketinggian berpengaruh pada kinerja sistem rem. Hal ini dilakukan untuk memastikan gerbong tetap aman. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, ya. Ya, izin bertanya, saya Irfan Jinasa. Saya bertanya, bagaimana jika material gerbong yang digunakan berbeda dari spesifikasi standar, misalnya mutu baja lebih rendah, tapi hasil uji laboratorium tetap lolos? Ya. Izin menjawab, walaupun hasil uji awal mungkin lolos, material yang tidak sesuai standar bisa memiliki daya tahan jangka panjang yang buruk. Risiko retak mikro, korosi lebih cepat, atau deformasi permanen bisa muncul setelah pemakaian berulang. Jadi pemenuhan standar material tetap wajib karena peraturan dibuat untuk menjamin konsistensi mutu dalam jangka panjang. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Kalau Ibu ada. Mohon izin mewakili nama Taman Desa Muhammad Rahman, yaitu 3331. Bertanya, apa persyaratan untuk badan gerbong sesuai dengan KM 43 tahun 2010? Ya, mungkin bisa dibuka pasal 10 ayat 2. Ya, jadi sebagaimana yang dimaksud memenuhi persyaratan pada ayat 1, harus dari bahan yang memiliki kekuatan dan ketakuan tinggi. Yang kedua, rekonstruksi tahan benturan, tahan terhadap korosi dan cuaca, sederhana, kokoh dan ringan, dan dirancang untuk memudahkan pada saat pemeriksaan dan atau perawatan. Mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih.